Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvianita Trisya, BP 1984-2006. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan skripsi saya dengan berjudul Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Pertama yaitu latar belakang. Adapun latar belakang dalam penyusunan skripsi ini yaitu organisasi pemerintah di Indonesia memiliki hierarki panjang yang kurang efisien dan fleksibel karena terikat pada sistematis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan. Struktur organisasi pemerintahan yang rumit menyebabkan hambatan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Penyederhanaan dalam tubuh birokrasi diperlukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pemerintahan dan memangkas kebuntuan birokrasi yang rumit serta dapat mewujudkan organisasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan dinamis. Untuk itu, ditetapkan kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan di institusi tersebut mengakibatkan perubahan pada tupoksi dan beban kerja oleh aparatur yang terdampak, yang mana perubahan ini tidak selalu mudah diterima oleh aparatur. Jabatan fungsional dan jabatan struktural memiliki perbedaan dalam kaitannya dengan tupoksi kerja menyangkut keahlian dan spesialisasi dalam pekerjaan tertentu. Pentingnya pengembangan kapasitas SDM untuk aparatur terkait guna menyesuaikan dengan beban kerja pada jabatan fungsional setelah penyetaraan jabatan. Pada akhir tahun 2021, sebanyak 312 pejabat eselon 4 dan 5 pejabat eselon 3 ASN di pemerintahan Kota Padang melakukan pengambilan sumpah pejabat dalam jabatan fungsional tertentu yang pelantikannya dilakukan oleh Wali Kota Padang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 46 Ayat 5 menyatakan bahwa salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan adalah perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang bertanggung jawab dalam hal perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penyetaraan jabatan telah diterapkan di Bapeda Kota Padang, di mana pejabat struktural disetarakan menjadi jabatan fungsional berdasarkan kompetensi dan kemampuan. Penyetaraan jabatan memberikan dampak pada pelaksanaan tugas di Bapeda Kota Padang. Bapeda Kota Padang sebelumnya telah meraih penghargaan perencanaan pembangunan daerah tingkat nasional selama 2 tahun berturut-turut, yaitu Kota Terbaik 3 pada tahun 2020 dan Kota Terbaik 2 pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 dan 2023, setelah penyetaraan jabatan dilakukan, Kota Padang tidak lagi masuk nominasi penghargaan tersebut. Berikut presentase jumlah pegawai di Bapeda Kota Padang. Kemudian latar belakang selanjutnya, pegawai hasil penyetaraan jabatan belum memahami mekanisme kerja sebagai jabatan fungsional setelah dilakukan penyetaraan tersebut. Belum diadakannya upaya pengembangan kapasitas bagi SDM hasil penyetaraan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Keterbatasan anggaran dari pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Kemudian aparatur fungsional peneliti diketahui jarang melakukan penelitian dan belum terbiasa melakukan penulisan ilmiah. Selanjutnya, aparatur fungsional analis keuangan pusat daerah masih belum melaksanakan tupoksinya secara optimal. Kemudian pada aparatur fungsional perencana gagap terhadap bagaimana menjalankan tugas untuk tahun ke depannya, disebabkan kurangnya pedoman dalam menjalankan pekerjaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas organisasi sebagai bentuk adaptasi bagi organisasi setelah adanya penyetaraan jabatan fungsional. Dengan mengembangkan kapasitas organisasi setelah penyetaraan jabatan, Bapeda Kota Padang dapat mengoptimalkan potensi dan kemampuan para pegawai setelah penyetaraan. Pengembangan kapasitas pada Bapeda Kota Padang setelah penyetaraan dapat dilihat dari adanya perubahan struktur organisasi, kemudian spesialisasi kerja setelah penyetaraan jabatan fungsional, dan ketersediaan sumber daya fisik yang mendukung jalannya kegiatan kerja. Untuk itu, pada skripsi ini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengembangan kapasitas SDM aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang setelah dilakukan penyetaraan jabatan fungsional. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengembangan kapasitas SDM aparatur di Bapeda Kota Padang setelah dilakukan penyetaraan jabatan fungsional, dan manfaat penelitiannya, manfaat teoritis yaitu sebagai acuan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. Manfaat praktisnya diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi Bapeda Kota Padang dalam melaksanakan pengembangan kapasitas di Bapeda Kota Padang. Selanjutnya pada bab 2 yaitu penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam mengerjakan skripsi, itu ada 5 penelitian. Selanjutnya, untuk teori pada pengembangan kapasitas menurut Suprapto, alat untuk membantu pemerintah, komunitas, dan individu dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut UNDP, yaitu
merupakan kemampuan individu dan organisasi atau unit organisasi untuk menjalankan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan yang terjadi pada level sistem, organisasi, dan individu. Sedangkan menurut EAD, pengembangan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas keputusan dan partisipasi individu dalam organisasi dengan fokus pada misi organisasi, analisis faktor eksternal, struktur, dan aktivitas. Adapun metode pengembangan kapasitas organisasi menurut EAD yang akan digunakan pada skripsi ini yaitu diantaranya dari struktur organisasi, yaitu pengembangan kapasitas internal organisasi dapat dilakukan dengan mengadakan perubahan terhadap struktur kelembagaan organisasi tersebut. Kemudian sumber daya fisik dengan mengupayakan sarana dan prasarana sebagai sumber daya fisik dimanfaatkan sebagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan pekerjaan. Kemudian pada mekanisme kerjanya, peningkatan kapasitas sistem dilakukan melalui perubahan rancangan prosedur kerja yang mengacu pada peningkatan cara setiap bagian dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawab. Kemudian sumber daya manusia melibatkan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dan memperluas pengetahuan mereka. Kemudian pada anggaran, melalui alokasi sumber daya keuangan yang memadai, dapat mendukung kegiatan pengembangan kapasitas suatu organisasi. Kemudian, budaya melalui budaya kerja dapat tercapai dengan menciptakan lingkungan dan atmosfer yang mendukung bagi para pegawai, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka secara efektif. Kemudian kepemimpinan, dengan pemanfaatan secara optimal peran kepemimpinan dalam organisasi. Adapun skema pemikiran dalam penyusunan skripsi ini yaitu selanjutnya definisi konsep mengenai pengembangan kapasitas yaitu upaya untuk menambah keterampilan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya melalui pengembangan berbagai tahapan demi peningkatan daya guna, efektivitas, serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Adapun definisi operasional pada skripsi ini yaitu struktur dengan indikatornya design of precision, design of superstructure, design of literal linkage, dan design of decision making. Cara mengukurnya itu bagaimana spesialisasi kerja pegawai setelah penyetaran jabatan, penerapan unit grouping dan unit size, bagaimana penyusunan rencana kerja dan sistem kontrol dari rencana tersebut, dan bagaimana tingkatan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian pada sarana dan prasarananya, cara mengukurnya jumlah sumber daya fisik yang dimiliki organisasi untuk menunjang pekerjaan, ketersediaan dan kondisi peralatan yang dimiliki organisasi untuk menunjang pekerjaan. Dan pada variabel sistem, indikatornya itu standar operasional prosedur atau SOP dan mekanisme kerja. Cara mengukurnya ketersediaan SOP sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan, perubahan mekanisme kerja setelah dilakukan penyetaraan jabatan. Dan untuk variabel human resource, indikatornya pendidikan dan pelatihan. Cara mengukurnya, ketersediaan program diklat setelah penyetaraan jabatan fungsional, peningkatan pengetahuan pegawai setelah mengikuti diklat. Untuk financial resource-nya, indikatornya itu anggaran. Cara mengukurnya, ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan kapasitas SDM. Kemudian untuk variabel culture, indikatornya budaya kerja. Cara mengukurnya, penerapan budaya kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian variabel leadership, indikatornya kepemimpinan. Cara mengukurnya bagaimana peran pemimpin menghadapi perubahan setelah diterapkannya penyetaraan jabatan fungsional. Selanjutnya bab 3, pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan dokumentasi, teknik pemilihan informannya menggunakan purposive sampling, dan peranan peneliti dalam skripsi ini sebagai instrumen utama. Kemudian proses penelitiannya dilakukan dengan observasi awal pada Bapeda Kota Padang. Selanjutnya audit analisisnya yaitu lembaga dengan Bapeda Kota Padang. Kemudian teknik analisis datanya dengan menggunakan cara pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi, dan penegasan kesimpulan. Dan untuk teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. Itu deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini berada di Kota Padang. Kemudian terdiri dari 11 kecamatan dan 153 kelurahan dengan luas 654,96 km. Lokasi penelitian tepatnya berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang yang merupakan unit organisasi yang melaksanakan tanggung jawab kepada kepala daerah dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016. Bapeda Kota Padang sendiri juga memiliki tujuan instansi atau organisasi yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah. 5 yaitu temuan dan analisis data. Variabel yang pertama yaitu struktur organisasi, di mana setelah dilakukan penyetaraan jabatan fungsional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam hal spesialisasi pekerjaan dan pola pengambilan keputusan.
Jabatan fungsional masih menjalankan tugas-tugas struktural mereka, sementara pola desentralisasi vertikal tetap dipertahankan dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun begitu, badan tersebut tetap berkomitmen untuk menyusun rencana yang terstruktur dan menerapkan sistem kontrol yang efektif. Dokumen perencanaan telah disusun secara baik sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan dan terdapat pula melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memantau serta mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Variabel yang kedua yaitu sumber daya fisik. Melalui analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang telah berhasil memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang pekerjaan pegawai. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan teori EAD yang menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Dengan demikian, peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas kinerja pegawai. Selanjutnya, variabel mekanisme kerja, di mana setelah penyetaraan jabatan fungsional belum terjadi peningkatan kapasitas organisasi untuk mendukung kegiatan SDM dalam hal mekanisme kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Pegawai yang memiliki jabatan fungsional masih melaksanakan tugas-tugas struktural seperti sebelumnya. Selain itu, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait kurangnya kejelasan standar operasional prosedur atau SOP yang rinci. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang perlu segera mengembangkan dan menerapkan SOP yang jelas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai dengan jabatan fungsional. Pengembangan kapasitas bagi SDM aparatur hasil penyetaraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dinilai masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pembatalan pengadaan diklat fungsional setelah penyetaraan jabatan fungsional dikarenakan adanya refocusing anggaran oleh pihak penyelenggara, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang. Akibatnya, upaya pengembangan kapasitas SDM terkait jabatan fungsional masih belum terlaksana dengan baik. Meskipun demikian, telah dilakukan sosialisasi secara umum terkait jabatan fungsional hasil penyetaraan. Namun, belum ada upaya konkret dalam pengembangan kapasitas yang lebih spesifik dan mendalam. Kemudian, variabel anggaran berdasarkan temuan peneliti dapat dipahami bahwa pengembangan kapasitas SDM di Bapeda Kota Padang menghadapi kendala dalam hal anggaran. Terlihat bahwa terdapat keterbatasan anggaran dari pihak ketiga, yaitu BKPSDM Kota Padang sebagai penyelenggara diklat untuk jabatan fungsional hasil penyetaraan, yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan diklat menjadi terhambat. Namun, sebagai instansi pembina sendiri, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang memiliki dana yang cukup untuk mengirimkan pegawainya mengikuti berbagai diklat yang akan diselenggarakan. Selanjutnya, variabel budaya kerja. Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang terlihat menerapkan aspek berakhlak, yaitu diantaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di samping itu, ketepatan waktu dan kerjasama yang baik menjadi hal yang diperhatikan dalam menyelesaikan pekerjaan. Meskipun telah terjadi penyetaraan jabatan fungsional, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam budaya kerja yang ada. Meski ada upaya untuk menerapkan pola kerja tim dalam menyelesaikan tugas, namun secara keseluruhan budaya kerja yang diterapkan masih sama seperti sebelumnya. Soalnya, berdasarkan hasil penelitian yang mencakup wawancara dengan informan dan dokumentasi terkait pengembangan kapasitas SDM di Bapeda Kota Padang, menggunakan pendekatan pengembangan kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh ED, dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang belum mencapai tingkat optimal dalam mengadopsi 7 pendekatan yang diperlukan untuk pengembangan kapasitas organisasi, yaitu diantaranya structure, physical research, system, human research, financial research, culture, dan leadership. Dapat dilihat masih belum ada perbaikan mekanisme kerja, belum dilaksanakannya pengembangan kapasitas bagi SDM dalam bentuk pendidikan dan pelatihan disebabkan keterbatasan anggaran dari pihak penyelenggara, serta perlunya penyamaan persepsi dari pihak pemimpin terkait mekanisme dan pola kerja yang berlaku setelah dilakukan penyetaraan jabatan fungsional. Adapun saran peneliti yaitu yang pertama, pentingnya penerapan kesamaan persepsi dengan pihak pemimpin mengenai sistem kerja jabatan fungsional, penyusunan standar operasional prosedur pada tiap bidang untuk memberikan kejelasan dalam melaksanakan tahapan pekerjaan, membuat program pengembangan kapasitas bagi SDM hasil penyetaraan yang diselenggarakan oleh Bapeda Kota Padang sendiri. Sekian hasil presentasi peneliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.